Di dalam atau di pelataran Masjidil Haram, para jamaah mungkin hanya bisa mengambil air zam-zam untuk kebutuhan minum saja. Tapi di tempat ini, para jamaah bisa bebas mengambil air zam-zam sepuasnya untuk kebutuhan apapun, baik itu untuk wudhu, untuk minum, bahkan untuk mandi sekalipun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saman Arif ID pada segmen Nostalgia Baitullah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah sumur bersejarah yang ada di kota Mekah, apalagi kalau bukan sumur Zam-Zam. Ya, tapi sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk ditekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share di sosial media teman-teman semuanya. Nah, ngomongin sejarah sumur Zam-Zam. Jadi sejarahnya itu bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan istri beliau Siti Hajar dan putra beliau Nabi Ismail pada sebuah lembah yang sangat kering sekali yang berada di kota Mekah. Nah, tentu saja hal tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Ismail itu menangis karena kehausan, maka Siti Hajar itu berusaha untuk mencari air sekuat tenaga. Bahkan beliau itu, kalau teman-teman tahu, jarak antar bukit itu sekitar setengah kilo ya, bahkan lebih. Ya, bolak-balik sampai 7 kali tidak menemukan air, hingga ketika telah selesai 7 kali, Siti Hajar kembali ke posisi tempat Nabi Ismail itu diletakkan. Nah, di sana Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke tanah, dan seketika muncullah aliran mata air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu Siti Hajar berkata, "Zam, zam, berkumpullah, berkumpullah." Maksudnya supaya airnya terus mengalir dan makin banyak. Dan setelah itu Siti Hajar mengambil dari sana untuk diminum. Kemudian ketika asinya telah lancar kembali, beliau menyusukan kembali Nabi Ismail alaihissalam gitu. Dan ternyata air itu terus mengalir dan mengalir, maka jadilah sumur Zam-Zam yang kita kenal sekarang. Bayangkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 4000 tahun yang lalu hingga sekarang, sumur tersebut tetap mengalir dan memberikan manfaat kepada seluruh jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah, air Zam-Zam ini betul-betul sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin. Bukan saja bagi kaum muslimin yang berada di kota Mekah saja, tapi air Zam-Zam itu juga didistribusikan ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Qiblatain, dan juga sebagai oleh-oleh bagi jamaah umroh dan haji untuk dibawa pulang ke tanah air dan ke seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Artinya adalah air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Imam Syafi'i rahimahullah dalam sejarahnya itu ketika meminum air Zam-Zam, beliau meminta 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana anak panahnya itu tidak meleset, karena Imam Syafi'i itu sangat suka sekali untuk berpanah. Kemudian yang kedua adalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai seorang ulamanya kaum muslimin, dan itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa beliau adalah semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu para jamaah haji dan umroh bisa melihat langsung di mana itu posisinya sumur Zam-Zam, bisa melihat secara langsung, bahkan bisa minum secara langsung dari sumur Zam-Zam. Tapi akhirnya sumur Zam-Zam itu ditutup untuk umum, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana. Sekarang kita bisa menikmati air Zam-Zam itu pada tempat-tempat yang udah disediakan, seperti tong air warna krem biasanya ya, dan juga di
didistribusikan melalui air keran yang berada di pinggiran daerah tawaf ya. Di pinggiran lokasi tawaf itu sudah disediakan keran-keran untuk diminum oleh para jemaah dalam hal menunaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai bertawaf, disunahkan untuk meminum air zam-zam. Kalau di area dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, kita hanya bisa mengambil air zam-zam secara terbatas. Kalau mau ngambil yang lebih banyak, kita bisa mengambil pada sebuah tempat pendistribusian air zam-zam yang lokasinya itu di dekat bekas rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, lokasinya itu tentu saja berada di luar Masjidil Haram, tapi masih di kawasan pelataran terluar dari Masjidil Haram, arah ke daerah Ma'la. Ya, mungkin dari dalam masjid itu kita mungkin butuh waktu 5 menit sampai 10 menit. Kalau misalnya nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk umroh dan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti teman-teman juga bisa pergi ke Museum Zam-Zam ya. Di Museum Zam-Zam itu nanti banyak koleksi-koleksi benda bersejarah yang berkaitan dengan sumber Zam-Zam. Dan museum ini masih dikatakan baru karena baru dibuka itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja videonya untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan nggak skip sama sekali. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa juga untuk ditekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya mendapatkan video menarik lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.